Selamat siang pemirsa channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mantap nih perkembangan jembatan Pandan Simo. Saya berada di sisi sebelah utara jembatan Pandan Simo yang saat ini masih terlihat aktivitas konstruksi, diantaranya di area Anjungan. Jembatan Pandan Simo ini total panjangnya 2.300 meter, berada di atas Kali Progo, menyambungkan lintas JJLS dan berada di perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ke kiri adalah yang menuju Bantul dan yang ke kanan menuju Kulon Progo. Jembatan Pandan Simo ini berada di atas Kali Progo yang cukup fenomenal. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan mengupdate area jembatan Pandan Simo. Berikut video selengkapnya. Mari kita susuri. Ini adalah tepian Kali Progo yang terlihat airnya sangat tenang. Kita langsung saja menuju ke area Anjungan Tengah, Plaza Tengah. Di sini sedang dikerjakan ornamen gunungan. Terlihat warna tembaga yang mulai memancar karena kena sinar matahari siang ini. Kita selalu doakan pada para petugas yang sedang beraktivitas agar diberi keselamatan dan kesehatan. Terlihat ada 4 buah kaki. Area ini nanti menjadi area perbatasan antara Kulon Progo dan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kita amati aktivitas penyambungan. Kita selalu doakan pada para petugas agar diberi keselamatan dan kesehatan. Saat ini angin cukup besar dan ini para pekerja ini bekerja di area ketinggian. Kita harapkan tetap hati-hati dan fokus serta mengamati area sekitarnya karena berada di area ketinggian. Ada 4 kaki. Nanti di bagian tengah berupa tangan ke atas. Cukup besar nantinya. Kita coba geser ke sisi yang lain. Kita amati. Terlihat ini adalah area yang berpagar. Nantinya area Anjungan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama yang pejalan kaki. Area ini berada di tepian, sehingga dari area ini para wisatawan baik lokal maupun nanti pendatang yang melintas di jembatan Pandan Simo ini bisa berhenti di area ini dengan menikmati pemandangan dari sisi utara dan sisi selatan. Apabila di area ini berada di area sisi utara.
bisa melihat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dan apabila ke sisi sebelah selatan bisa melihat pemandangan laut lepas, laut pantai selatan. Kita bisa lihat deburan ombak pantai selatan. Jembatan Pandansimo ini berada di Muara Pandansimo, dekat dengan pantai selatan, berjarak sekitar 800 meter atau 900 meter ke area tepi laut. Mantap sekali, terlihat ombak yang bergulung-gulung. Dan di bagian bawah ini kita bisa melihat juga borpel-borpel. Nantinya semua konstruksi akan terlihat seperti ini. Pondasinya akan terlihat borpelnya. Yang belum terlihat ini area tanggul sementara. Kita arahkan ke area yang belum dibongkar. Ini adalah tanggul sementara, nantinya akan dibongkar, sehingga nanti semua konstruksi bisa terlihat borpelnya. Dan tidak perlu khawatir karena borpel ini ditanam cukup dalam, 70 meter dari permukaan, bahkan ada yang 100 meter. Dan jembatan Pandansimo ini tentu akan tahan dengan gempa, karena memang area ini dekat dengan sesar opak. Namun tidak kita harapkan tidak terjadi gempa. Jembatan Pandansimo dengan konstruksi yang canggih dan modern sudah terantisipasi anti gempa. Kita arahkan ke sisi sebelah selatan, ke sisi timur. Ini dia Anjungan Timur yang memasuki wilayah Bantul. Kita amati area Anjungan, juga ada aktivitas pengelasan atau penyambungan konstruksi. Nanti area ini akan berwarna merah orange. Terlihat pekerja yang sedang mengelas. Semoga saja penyelesaian jembatan Pandansimo ini bisa terus berlangsung dengan lancar, dan diharapkan beberapa bulan ke depan bisa selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Kita coba arahkan ke sisi barat, ke area Anjungan Barat. Kita lewat dulu Anjungan Tengah. Lebar jembatan ini 24 meter, 2 lajur untuk kendaraan dan 2 lajur untuk pejalan kaki. Terlihat tiang-tiang lampu dengan ornamen motif batik juga membuat semakin cantik. Kita coba ke sisi barat.
Di sini aktivitas juga sama. Di area anjungan masih ada aktivitas pengelasan di bagian atap. Di area ini pun nantinya wisatawan bisa santai-santai, terutama yang pejalan kaki bisa memanfaatkan area bagian bawah ini untuk melihat-lihat pemandangan dari atas jembatan Pandan Simo. Saat ini angin masih bertiup kencang, tidak nyaman apabila menerbangkan drone. Terlihat area yang dicat pun sudah cukup banyak. Angin bertiup sangat kencang sekali. Bila memungkinkan nanti saya akan mencoba untuk mengambil gambar menggunakan drone. Terlihat kendaraan yang membawa peralatan. Jembatan sendiri ini sudah bisa digunakan untuk angkutan kendaraan-kendaraan proyek. Sudah diaspal 100%. Kita amati aktivitas yang masih terus berlangsung. Semoga tidak lama lagi jembatan Pandan-Simo ini bisa selesai. Angin masih cukup besar, masih belum bisa menerbangkan drone. Nanti saya coba apabila memungkinkan liputan menggunakan drone, dan akan saya tayangkan pada video berikutnya. Nantikan update-update terbaru perkembangan jembatan Pandan-Simo dari channel Eko Suyanto yang selalu mengikuti perkembangan infrastruktur di Yogyakarta ini. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.